Ya, saya kira kan ini kan yang dipersoalkan dalam ini adalah masalah pencemaran nama baik ya. Itulah sampai sekarang sehingga Tipa dan juga Roy Suryo menjadi tersangka karena pencemaran nama baik. Karena sebelumnya sebetulnya sudah dilakukan pembuktian misalnya, bukan pembuktian, sudah melalui proses termasuk juga hasil puslapor ya, di Mabes Polri, kemudian juga termasuk juga keterangan kalau kita lihat keterangan daripada rektor UGM ya, menyebutkan bahwasanya ijazah Jokowi ini adalah asli ya, artinya demikian ya. Kemudian yang jadi persoalan adalah belakangan ini termasuk juga kemarin ada putusan yang menyebutkan bahwa hakim mengabulkan ya apa yang menjadi eksepsi ya daripada Tipa ya, kawan-kawan Tipa. Kemudian kita harus melihat bahwasanya dan kita menghormati apa yang menjadi putusan hakim. Namun demikian kalau kita lihat ke belakang adalah kita melihat bahwasanya semua berkas perkara dari awal sampai akhir itu banyak sekali. Bahkan kalau kita lihat juga sudah berulang kali ini berkas sampai bolak-balik ya antara kejaksaan dan juga kepolisian. Dan itu kenapa dilakukan? Karena agar pemberkasan ini lengkap semua hingga tidak ada persoalan ketika ini diajukan seperti saat ini. Makanya kita kemarin melihat bahwasanya agak heran juga kenapa tiba-tiba ada cacat dalam dakwaan ya. Padahal sebetulnya kalau lihat berkas perkara yang disampaikan oleh penyidik kepolisian di sini adalah sudah sangat lengkap ya. Saya melihat selama saya ada di kepolisian ini adalah merupakan berkas perkara yang sangat lengkap sekali, termasuk di situ adalah ada pemeriksaan puslapor, ada semua lengkap di situ, berita acara apa namanya para saksi. Tapi kenapa putusan selanjutnya bisa membatalkan dakwaan seperti itu, Bang? Ya, itulah yang menjadi. Makanya ini adalah putusan daripada hakim ya, tentu ini akan menjadi ya masukan kepada jaksa, dan saya berharap seperti yang disampaikan oleh Pak Firman bahwasanya diharapkan kepada jaksa bisa menyusun kembali atau bisa memperbaiki ya apa yang menjadi masukan daripada hakim ya. Karena tadi disampaikan bahwasanya apa namanya? Apa tadi? Rezim? Enggak, apa namanya? Dakwaan ya, dakwaan tadi bahwasanya dakwaannya dikabulkan ya. Diperbaiki ya. Saya kira itu tadi maksudnya, sehingga kita harapkan ke depan itu jaksa bisa memperbaiki kemudian bisa diajukan kembali. Memang yang jadi masalah adalah itu harus dari awal ya. Seperti apa yang disampaikan oleh Habib. Oke, baik Bang Firman. Ya, saya tambahin dikit Ilona, bahwa memang kemarin ya pada saat saya putar juga video sehabis putusan tersebut dibacakan ya. Ini tambahan buat Pak Binsar ya, bahwa memang pada saat itu hakim bertanya kepada penuntut umum bisa menggunakan ketentuan pasal 206 ayat 4 dan untuk melakukan perlawanan atau akan menggunakan pasal 75 ayat 4 di KUHP pada detik 155.13 sampai Kompas. Saya melihat dengan seksama, ditanyakan setelah diputus. Bisa menggunakan 206 pasal 4 atau menggunakan pasal 75 ayat 4. Ya, Pak Tarigan gini, putusan itu harus dibaca bukan seperti itu, bukan setelah sidang Anda selesai. tidak bisa mengomentari putusan. Putusan itu harus dibaca secara hakim menyampaikan seperti itu yang ketika dia ditanya, ini kan yang berperan antara hakim dan jaksa, saudara. Cara membaca tidak. Cara membaca putusan bukan begitu. Iya kan? Gini, bahwa tidak ada, tidak ditanyakan sama hakim. Gini. Jadi sekali lagi saya sampaikan kita landasannya adalah kita harus betul-betul mencermati suatu perjalanan yang namanya persidangan sampai betul-betul batas akhir. Dan itu ditanyakan oleh jaksa. Bang Ade. Kenapa Anda bisa bantah? Bang Ade, bahwa gini. tidak bisa menggunakan pasal 75? Karena question mark. Gini. Anda hakim atau jaksa? Udah selesai belum? Ya, pertanyaannya begitu kan? Kalau udah selesai saya jelaskan kepada Anda. Iya. Jadi putusan itu harus dibaca secara komprehensif. Namanya putusan itu harus dibaca dari mulai dasar pertimbangan, kemudian dibaca dengan amar. Jadi jangan baca putusan setelah amar selesai, baru kemudian Anda melihat peristiwa apa yang terjadi setelah amar. Jangan begitu. Putusan itu dilihat dari pertimbangan, kemudian amarnya. Pertimbangannya jelas, hakim tidak mempertimbangkan pasal 75
ayat 4 yang tadi saudara sampaikan ya. Boleh diulang kembali, boleh diulang kembali kalau saudara tidak percaya. Kemudian yang kedua, dalam amarnya tidak diperintahkan kepada jaksa penuntut umum untuk memperbaiki, ya, untuk memperbaiki. Saya ambil contoh kepada saudara ya. Ini perkara paling besar ini, perkara korupsi. Tahun 2024 ada seorang hakim namanya Ghazal Basaleh. Kemudian diadili oleh KPK. Pada saat kita mengambil satu perbandingan. Intinya saya mau memberikan contoh kepada Anda. Mau menyampaikan kepada publik bahwa publik hari ini teman-teman mahasiswa kita hanya ingin menyampaikan bahwa hakim pada saat setelah membacakan putusan mempertanyakan mau menggunakan pasal 4 atau itu pasal 75 ayat 4. Ini kalau kata pertama. Kalau Saya kira ini debatnya sudah terlalu jauh. Masuk ke dalam putusan yang dijatuhkan oleh hakim kemarin adalah putusan sela yang bukan pokok perkara. Iya betul. Jadi ini eksepsi. Putusan eksepsi itu gini, perkara pidana itu terdiri dari pokok perkaranya, pidananya, dan sisi formalnya, umpamanya penyusunan dakwaan, pemeriksa proses dari penyidikan dan sebagainya. Nah itulah yang diputuskan oleh eksepsi, oleh putusan sela. Jadi belum masuk ke dalam pokok perkara, tetapi cara menyusun dakwaan. Nah itu yang diadili oleh putusan sela itu. Dilihat bahwa dakwaannya itu belum sempurna. Jadi jaksa masih bisa mengajukan boleh, masih bisa. Walaupun disebut batal demi hukum, alternatifnya dua, bisa mengajukan keberatan ke pengadilan tinggi, melawan putusan, atau memperbaiki dakwaannya. Memperbaiki tidak bisa. Iya. Tidak bisa. Saya dengar dulu. Dimasukkan lagi. Saya yang bersidang. Saya lebih tahu lah. Kemudian saya nggak lihat Ade ada di ruang sidang, tapi Gofur dari awal ada. Jadi dia mengikuti, saya pikir ya. Prof Kan ditonton. Gini Bung, kita ini menonton, masyarakat menonton. Saya akan jelasin. Jadi begini, tadi kan dikatakan di dalam pertimbangannya tidak menyinggung itu. Setelah diputus, apakah itu masuk dalam kesatuan? Itu hanya pertanyaan di luar itu, informal. Gitu loh. Setelah diputus, tidak ada di dalam konsideran. Betul, Gofur? Betul. Satu. Ya kan? Kedua lagi, saya katakan tadi, di kepolisian, baik yang di Barreskrim maupun di Polda, tidak pernah mengatakan ijazah asli. Tidak pernah. Kemarin itu sudah dijelaskan bahwasannya ijazah itu identik dengan sana. Ya, identik itu bukan berarti asli. Dan itu sudah disampaikan oleh Sebentar, saya mau tanya kalau misalnya apa? Saya mau tanya sama Prof. Kalau palsu sama palsu identik nggak? Ya, palsu sama palsu. Saya asli. Iya, masalahnya gini. Palsu kan sudah ada penjelasan dari rektor. Kita tidak ada penjelasan dari rektor. Terus mau siapa percaya lagi? Rektor harus percaya. Rektor yang mengeluarkan diri yang harus dipercaya. Ini ijazah itu adalah pembuktian nyata. Yang peneliti, bukan pembuktian peneliti publik. Berkali-kali saya katakan. Ya kan? Rektor dia? hanya menarasikan bahwa dia pernah kuliah, pernah punya ijazah. Tidak pernah sekalipun menunjukkan ini loh ijazahnya. Walaupun ini belum masuk ijazah ini, belum masuk ijazah ini. Kan pembuktian mata. Saya dulu, Ibu Seperti Lona. orang ditanya SIM, Bro. Tanya SIM. Bang Tahu Katri, tunjukkan SIM-nya. Tanya polisi yang buat, kan nggak lucu. Ya tunjukkan dong. Nah ini masalahnya. Rektor saya tidak pernah dengar, tidak pernah lihat, rektor itu menunjukkan ijazah. Bahkan teman-temannya dulu menunjukkan ijazah 20 orang berjejer. Inilah susahnya. Ini kan otoritas. Ini otoritas yang ngomong gitu loh. Sama Masa ada KTA Kompas, wartawan, terus ditanya ini KTA-mu dari mana? Kompas bilang itu KTA kami. Terus ini bukan KTA. Ini bukan retorika, ini fakta. Enggak gini loh. Dari mana? Terima kasih. Ini jangan debat. Bang Katri, Karena dia mengatakan Supaya jangan terlalu jauh.